Kita di kondisi untuk benar-benar serius dengan Tuhan. Dan puncak keseriusan dengan Tuhan adalah menjadikan Tuhan satu-satunya harta kita. Yang sama dengan satu-satunya kebahagiaan kita. Kalau sampai saudara seseorang tidak serius menjadikan dia sebagai satu-satunya harta atau kebahagiaan kita, tentu saya sudah tidak tahu mau berbicara apa. Karena puncak kekristenan itu, saudara, bukan hanya memiliki moral baik di mata manusia, tetapi sampai tingkat menjadi mempelainya, menjadi kekasih abadi Tuhan. Sampai tingkat membangun relasi yang harmonis, yang diistilahkan oleh Pak Eras krek dengan Allah. Kalau hanya mencari orang yang memiliki moral baik, sangat banyak. Dengan mudah kita menemukan. Karena agama bisa membuat orang memiliki moral baik. Tidak merugikan orang. Tidak mencuri, tidak membunuh. Suka menolong orang lain. Tetapi menjadi kekasih Tuhan itu tidak otomatis. Itu dibangun, saudaraku, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tidak instan, saudara. Orang yang baik itu belum tentu menjadi kekasih Tuhan. Tetapi orang yang menjadi kekasih Tuhan, yang berhasil membahagiakan Tuhan atau menjadikan dia satu-satunya harta abadi, pasti baik. Moralnya pasti baik. Tidak perlu diragukan. Tapi orang baik belum tentu mengasihi Bapa. Belum tentu memiliki jalinan kasih dengan Tuhan. Iya, saudara. Tapi orang yang berhasil membangun kebahagiaan dengan Tuhan dan menjadikan dia sebagai harta satu-satunya dan kekasihnya, dia pasti baik. Karena perasaan Bapa, perasaan Tuhan, hati Tuhan akan diimpartasi kepada kekasihnya. Ini saudara harus dibangun. Makanya kita harus mematikan keinginan-keinginan daging. Kita harus benar-benar mati. Mati di sini, saudara, maksudnya adalah mati dari manusia lama, dari segala keinginan daging. Memang ini sulit dijelaskan, saudara. Tapi kalau kita mencintai Tuhan, Roh Kudus akan menolong dan memberitahu bagaimana mati dari segala keinginan daging. Bagaimana mati dari manusia lama. Roh Kudus pasti akan mengajar dan memberitahu cara mati manusia lama, saudara. Tapi kalau tidak mencintai Tuhan dan mengasihi Dia dan menjadikan Dia sebagai kekasih, Roh Kudus tidak mungkin memberitahu. Orang hanya terjebak pada sistem keagamaan. Iya.
Menjadi pertanyaan adalah apakah kita bersedia mati? Ini yang menjadi masalah. Sebab tidak ada harga yang lebih dari ini untuk membalas semua kebaikan Tuhan. Cara satu-satunya untuk membalas segala kebaikan Tuhan adalah mati. Mati dari manusia lama. Mati dari segala keinginan-keinginan duniawi. Makanya saudara, kita harus belajar kepada Tuhan Yesus bagaimana mematikan keinginan daging ini. Belajarlah kepada Tuhan Yesus. Memang belajar kepada pendeta bisa, tapi tidak semua menjadi teladan, saudara. Saya pun kalau tidak berjuang mematikan semua keinginan-keinginan daging, tidak mungkin bisa menjadi contoh atau menjadi teladan. Banyak orang berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang firman, tapi tidak sesuai dengan kebenaran itu. Misalnya ya, berbicara mengenai firman yang berkata, asal ada makan pakaian cukup. Pada kenyataannya banyak yang hedonisme. Iya. Banyak yang masih memburu apa yang diburu oleh manusia pada umumnya. Bagaimana menjadi sukses, bagaimana menjadi orang yang terhormat, menjadi kaya. Bukan tidak boleh kaya, tapi untuk mengejar kekayaan demi popularitas atau mendapatkan sanjungan dari manusia, nah itu gagal menjadi teladan, saudara. Paulus memperagakan kehidupan Yesus loh. Dia terseok-seok meninggalkan anggota Sanhedrin itu. Jangan pikir itu perkara yang mudah. Bukan hanya sulit, tapi sangat sulit. Tapi demi mencontoh pribadi anak Allah yang agung ini, dia rela tinggalkan semua itu. Bahkan menganggapnya sampah. Kalau sudah sampai tingkat memandang sampah, berarti itu benar-benar sudah tidak berarti sama sekali selain Tuhan yang berarti di dalam hidupnya. Selain Yesus yang berarti di dalam hidup. Matius pasal 11 ayat 29 berkata begini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Belajarlah kepadaku. Kepada Tuhan Yesus. Tidak cukup belajar kepada pendeta. Tidak cukup belajar hanya kepada orang yang dipercayai sebagai mentor. Tapi belajarlah kepadaku. Sudah jelas Yesus yang mengatakan ini. Nah, orang tidak mau belajar. Tuhan memberikan kita, saudara, kesempatan untuk berproses. Ya, seperti proses metamorfosis dari ulat menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Bagaimana kupu-kupu meninggalkan kepompong. Tuhan mengendaki agar kita meninggalkan manusia lama. Semua gairah keinginan duniawi
meninggalkan semua itu, saudara. Ini tidak berat, tapi sangat berat. Apalagi kalau saudara yang masih muda ya. Sulit. Dunia kekristenan hari ini, saudara, sangat jarang kita mendengar bahwa menjadi Kristen itu sukar dan sulit. Bahkan hampir-hampir saya tidak mendengar. Maka tidak heran kalau kekristenan yang dianut oleh banyak orang Kristen adalah kekristenan tanpa perjuangan. Kekristenan yang tidak memiliki harga yang harus dibayar. Oh, ini fakta. Nggak tahu kenapa, saudara. Padahal kalau di zaman Tuhan Yesus, kalau kamu mau ikut aku loh, langsung Tuhan kasih tahu harganya. Jual segala harta milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikut aku. Tuhan kasih tahu harganya langsung. Tinggalkan jala dan ikut aku. Tinggalkan meja cukaimu. Coba. Kamu mau ikut aku, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala di bumi ini. Kamu mau ikut aku, sukar loh. Kamu harus memikul salib. Kamu akan dikucilkan. Oh. Kalau Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14 dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Pintu yang sesak ini menunjuk kehidupan Yesus yang harus dijalani. Pintu yang sesak itu menunjuk kepada kehidupan Yesus yang tidak mudah untuk diikuti atau dijalani. Nah, saya menyampaikan ini, saudara, dengan tulus. Kristen yang sebagian saudara kenakan itu Kristen yang palsu, yang tidak ada harga, tidak ada perjuangan. Tapi kalau Kristen yang asli, saudara, bukan hanya berat, tapi sangat berat. Bukan hanya sulit, tapi sangat sulit. Tapi siapa yang mau masuk? Karena kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus, hidup kita harus seperti Dia. 1 Yohanes 2:6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tidak boleh diturunkan standar. Nah, Injil yang diberitakan hari ini telah dimodifikasi. Telah dicabut standarnya. Seperti orang beli kendaraan, knalpotnya dicabut, speedometernya dicabut, suspensinya diganti, fairnya dipotong jadi ceper, difrandel. Nah, itu yang banyak pembicara-pembicara cabut. Dicabut standarnya, sehingga yang nampak ke permukaan Injil yang lain. Injil yang telah disesuaikan dengan selera zaman. Injil yang telah didevaluasi. Yang asli, yang standar hilang, saudara. Maka orang berbondong-bondong masuk Kristen. Oh, tentu saya tidak mengatakan salah masuk Kristen. Tapi kamu masuk Kristen untuk apa? Kalau kamu masuk Kristen tapi hidupmu tidak mau diubah, jangan masuk Kristen. Kalau kamu mau masuk Kristen, berarti kamu harus bersedia diubah dari berkarakter dosa, berkarakter ilahi yang sama seperti Kristus. Di luar itu gagal.
semua pelayanan roboh, runtuh. Gereja sebagus apapun, termasuk GSKI, kalau tidak mengubah orang menjadi seperti Kristus, sesat. Sesat, saudara. Percuma founder kita, Bapak Eras, telah meletakkan dasar. Tapi kalau kamu sendiri tidak mengajar jemaat untuk hidup seperti Kristus hidup, sesat. Termasuk saya, saudara. Dan saya tahu harga yang mahal ini. Dan ini yang saya tawarkan kepada saudara sekalian. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.